Shalom saudara kelamin Tuhan. Saudara, dari awal perdebatan mereka antara Juma dan Sofiatul, sepertinya Juma sudah mulai panik. Sehingga dia berusaha tidak memberi ruang buat Sofiatul bicara. Tetapi pada akhirnya dia benar-benar tidak berkutik di hadapan apologet Kristen ini. Mari kita simak video ini sampai akhir dan sambil menekan tombol like yang ada di bawah ini. Mau diskusi dengan siapa? Sofiatul. Kemarin kabur Kipli Ya, sama kemudian saya sama Malik. Sofiatul diam. Saya mau tanya kepada saudara Kamu sama saya sini. di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib sebelum Yesus dan itu adalah Tuhan. TPN nih. Kamu gak usah nyerang pribadi, kita diskusi agama. Oke, kenapa lari ke pribadi? Kelihatan panik kali, langsung ke pribadi. Kita diskusi Wahyu 11, di situ ada langsung Tuhan tanya, yang disalib. Islam itu langsung tanya, emang iya, ditanya dia. Kita ganti-gantian, Mestinya ganti-gantian. Gak usah kaget, gak usah panik. Saya masuk di markas, gak usah panik. Siapa yang panik? Di Wahyu 11, kiamat di Wahyu 11 ada Tuhan yang disalib lebih duluan daripada Yesus. Itu siapa? Jawab. Tunggu. Jawab. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Jawab. Bentar. Oke. Coba diatur dulu sedikit. Saya tengahkan dulu ya. Saya tengahkan biar Coba dirukyah dulu, Joseph, itu ditenangkan dulu, dirukyah. tenang dulu, Bang Zuma, teman-teman tenang Saya dulu ya. ikat semua jin-jin yang mengerumuni Zuma di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jin-jin yang mengikat Zuma, in the name of Jesus, I bind you. Amin. Oke, bentar ya teman-teman ya. Ini biar kondusif, Bang Zuma, Bro Kiaman, saya mohon teman-teman juga semuanya biar kita mendapatkan ilmu, biar kita mendapatkan poin bagaimana caranya menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif, maka Jangan main kick. Ya, saya mau dengan Sofiatul host. Saya lagi berbicara, Bang Zuma. Iya. Bu Fakul Ilmi, sebentar. Saya belum selesai berbicara. Ya. Silakan. Nah, teman-teman, ketika kita lagi berdiskusi, saya harap baik dari Bang Zuma, Bro Kiamat, Bu Sofi, dan teman-teman lainnya pokoknya ya, kalau memang ada yang berbicara, diselesaikan dulu. Atau nanti kalau misalkan perlu timer, saya akan sediakan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, saya harap kita mempunyai etika yang masing-masing harus saling mengerti satu sama lain. Kalau ada yang berbicara, tolong jangan dipotong-potong. Ya, biar kondusif. Karena yang mendengarkan bukan internal kita, tetapi juga teman-teman di bawah mendengarkan, supaya bisa mendapatkan ilmu, baik dari Islam ataupun Kristen. Tapi saya mohon kiranya semoga apapun itu dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan. Kasih timer. Saya dengan Sofiatul. Saya mau injili dia. Najis gue jadi muslim. Enggak perlu jadi muslim, jadi pengikut Yesus aja pun silahkan. Anda kan belum jadi pengikut Yesus. Mengatakan dibaptis Dah. Kita bahas tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Udah yuk, biar dua arah. Ayo, dua arah. Surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Oke. Gak usah panik dulu. Udah kayak gitu belum apa-apa udah panik. Wahyu 11 versus surah Al-Baqarah. Ayo, Sofiatul. Kamu debat sama saya aja nggak bisa jawab apa-apa kok. Ya udah kita buktikan sekarang. Oke. Gak usah banyak cerita. Oke, gimana Bu Sofi, apakah bersedia? Timer 2 menit host. Baca aja. Apa yang kamu tanyakan, baca aja. Oke, baik. Wahyu 11 di situ ada Tuhan yang disalibkan lebih dulu daripada Yesus. Ini siapa? Buka Baca. Kau nggak hafal? Mau ku ajarin? Buka Wahyu 11 supaya semua orang tahu apa itu Wahyu 11. Dari nomor 8 sampai nomor 13 kamu baca. Di situ ada Tuhan lebih dulu disalibkan daripada Yesus. Mau aku bacakan? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. 1. Oke, Tuhan mereka disalibkan di situ. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi.
3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa yang lebih dulu disalib daripada Tuhannya Kristen yang ada di Wahyu 11 ini? Jawab. Sopiatul. Aku jawab ya. Kau diam. Siapa kau? Kau diam, bencong. Saya Kau diam, homo, Kau diam. nggak ada isinya. Bibirmu Bencong tuh diam, homreng diam. Saya dengan Sopiatul. Tebal Gipli. Saya dengan Kau kayak Christine. mbak salon kalau buka masker. Homreng diam, kamu diam biar Kau itu kondusif. kayak mbak salon kalau buka masker. Homreng, Buka masker. pecinta laki-laki diam. Kau cinta laki-laki diam. Saya dengan Sopiatul. Gimana masa muslim kayak begini modelannya? Ya udah. Oke, sorry. Saya mute kedua belah pihak. Oke, gini. Kita kan sama-sama dewasa. Bang Zuma, Bro Ki Ahmad lebih dewasa bahkan daripada saya. Lebih tua umurnya daripada saya. Saya harap diskusinya jangan seperti ini. Jangan seperti kekanak-kanakan ya. Kita tunjukkan adab yang paling baik. Bang Zuma silakan jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan. Bro Ki Ahmad silakan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri tauladan juga ya. Kita berdiskusi dengan adab etika yang baik. Oke? Ya. Setuju ya? Yang Coba ada diperiksa adab itu, Sopiatul masih bernapas enggak dia? Ya, sebentar Bang Zuma. Ya. Iya. Jadi itu yang dimaksud. Udah itu kau diam. Yerusalem. Diam, kau diam. Diam. Wah, Diam. kamu itu pecundang Kipli. Nanti Diam, hatua sama homreng. saya, Anda. Diam, Iya, nanti Anda homreng. hatua sama saya. Nabimu itu lo ngisap buruk. Aduh, sorry. Kayak amat Muhammad Bang itu ngisap buruk bentar. laki-laki. Bentar. Sorry. Saya juga Kristen, saya Katolik ya. Tapi yang saya inginkan, ya kita jangan inilah. Bentar. Ya ini Bu Sofi udah back on track kok. Sabar ya teman-teman ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Bro Ki Ahmad, Bang Zuma. Nah, ya, yang ngatain duluan kan dia. Sedangkan Iya, saya kan sudah. laki-laki Kamu diam. normal. Kamu Beda diam. kalau nabimu itu ngisap burung Itu. laki-laki. Coba si homreng ini coba. Enggak. Oke, gini. Bro, bentar. Homreng ini kan mulutnya kan? Iya. Udah dong. Zuma, Katanya mau Bang berdua. Zuma. Bang Zuma Bro, katanya Ki Ahmad, udah terkenal. Bang Zuma. Nggak ada Yang gitu dong. selesai-selesainya kalau kita Ya, ayo masalah- Sopiatul, Christine silakan. Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib Saya daripada Tuhan kamu Kamu itu? kasih bukti di sini, tunjukkan kalau KTP saya namanya Christine. Kamu tunjukin. Yuk, ngapain? Nggak usah ku Kamu panik. kan menuduh nama saya Christine. Terus kamu tunjukkan KTP-mu kalau namamu Sopiatul, bisa nggak? Mulutmu Kamu bisa buktikan kalau namamu Sopiatul. Mulutmu sama dengan tainya sama nabimu. Mulai Ya, maki-maki anak menuduh Tuhan nama saya katanya. Christine, kamu bukti. Anak Tuhan katanya. Enggak kalau Aduh, gawan gini lah. Iya, ngapain ku bahas-bahas itu, Christine? Yang ditanyain itu yang dijawab. bukan. Betul. Alah, kamu tuh cemen gak ada isinya. Muhammad ngisap homreng burung aja diam. nggak tahu. Homreng nabimu itu diam. LGBT. Homreng. Nabimu tuh penyuka sesama Homreng jenis. diam. Kau Kita itu lagi nggak bahas bisa membantah itu. bahas Nabimu agama. penyuka sesama jenis. Ayo Christine jawab saya. Bahkan budak pun dijelaskan Tuhannya sama siapa nabimu. di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu? Silakan. Enggak, kamu selama masih menyebut saya Christine, saya sikat kamu semua. Lah Kamu sikat. minta maaf dulu. Kamu minta maaf dulu, sudah menyebut nama saya Ini dengan nama orang lain. ini alasan aja Kamu ini minta karena maaf nggak ada dulu. jawabannya. Saya tanya siapa yang namanya Christine itu siapa yang kamu sebut-sebut? Aduh, terus siapa? Sopiatul itu siapa? Loh, saya Sofia Azara. Kenapa? Mana coba lihat KTP-nya, Saya coba lihat. tanya Christine Coba lihat siapa? KTP-mu. Dan lari sama Juma gimana sih, kata tadi mau bagus-bagus kita punya diskusinya. Ayo. Nah, itu dia makanya dia bahas lain. Kamu sudah Nabinya sendiri nggak Nah, kepo. bahas lain dia kan. kamu sudah menyebut nama saya Christine kok. Kamu buktikan. Saya Udah nggak usah bahas itu. Oke, Sopiatul. 1 miliar. Sofiatul. KTP saya. Sofiatul, saya memang malaikat maut untuk kau, Sofiatul. Bahas Wahyu 11. Saya kentuti Quranmu. Wahyu 11 hanya bisa maki-maki kan, hanya bisa Loh, kamu menghujat cuma kan. Nggak ada isinya kau. Wahyu 11 Tuhan siapa? Gini ya teman-teman ya, sorry Bu Sofi, teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa ini kita sama-sama dewasa. Bang Zuma, saya minta tolong kalau memang silakan panggil nama akunnya aja ya. Kami juga tidak ada yang memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur, sudah tersebar. Ya karena itu menghormati. Mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati, tetap manggil dengan nama Bang Zuma ya. Dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi, Kak Kiamat ya,
jangan dibalas ya hujatan itu. Ya, oke. Ini biar kita terarah kondusif ya. Karena saya di sini juga sama, saya mencari ilmu, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi. Ya, sorry saya rungkatkan, saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya. Oke, saya rasa kalau misalnya seperti itu, saya akan naikkan kembali. Ya, Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Kondusif, ya. Ya, saya aja berdua, host berdua yang lain enggak usah Kamu minta dinaikkan. maaf dulu. Kamu sudah mengatakan nama saya, kamu minta maaf dulu. Minta maaf, Christine. Maaf dulu. Minta Kalau maaf, kamu Christine. minta maaf dulu. Christine itu siapa saya tanya? Sebutan yang indah. Enggak, saya tanya Christine itu siapa? Saya tadi sudah Saya tidak bilang. pernah seumur hidup namanya Christine, kok kamu bisa ngomong Christine? Oke, Bu Sofi sebentar, aku aja sebentar. Bang Zuma, kita sama-sama dewasa di sini. Saya tadi sudah bilang, meskipun nama Bang Zuma, saya nggak tahu ya itu asli apa enggak, sudah simpang siur, sudah tersebar. Saya nggak ikut-ikutan loh. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang manggil nama itu. Ya, tuh kan, Bang Zuma kena report kan ini pelanggaran oleh Bang Zuma ini. Kan saya sudah bilang, imbasnya bukan ke saya. Ya, Bang Zuma itu kena report. Saya sudah bilang, ya, kita sama-sama dewasa. Ya, nggak usah nama siapa Bu Sofi. Kalau namanya bukan itu ya panggil aja ini Al Hayat atau Bu Sofi ya silakan ya. Bang Zuma saya minta kedewasaannya ya. Sorry ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report. Yang dirugikan juga saya dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab. Saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini Bang Zuma. Oke ya. Silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma, Bu Sofi juga ya. Saya harap juga mohon bersabar ya Bu. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia namanya siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, nama saya Sofia Azara. Oke, mana KTP-nya? Boleh kulihat? Bang Zuma. Untuk apa saya ngasih KTP? Iya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Loh, ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Namanya Christine, kok saya yang... Ya sudah, saya panggil kamu apa? Kamu yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama Ya saya sudah, ya sudah. Namamu siapa? Oh ini gundul nih memang nih. Memang gundul dia. Oke, Al Hayat silakan. Al Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang kamu kita. ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Saya tidak Oke, pernah pertanyaan saya ulang. Saya di sini Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Saya Yesus? sikat nabimu itu yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sofiato, nggak usah. Saya kentuti itu Quranmu. Saya sikat. Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu yang sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Nah, kan kena report kan? Kena report enggak saya nggak nurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh. Saya lagi nge-WA ini Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah saya jawab aja. Ya silakan Sofi. Di Wahyu 11 itu ya dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora itu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya. Jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang disalibkan di Sodom dan Gomora, sudah dijelaskan itu secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir, ngerti ya? Kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Itu jawabannya wabarakatuh. jelas, itu simple. Udah, kamu jangan ngarang bebas. Ayo, yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al Hayat. Al Hayat. Ayo Injil kita mulai. adalah kitab yang diberikan kepada Udah, nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Maryam yang mana? Orang Udah. di tempat Maria sejenak setelah dia ngeden, suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuman kayak gitu bisanya? Host, kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan?
Itu gila karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, saya tanya. Sofiatul, Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Mana? Ini justru saya tanya. Ayo. Bloknya kamu orang kecil itu Ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada jawaban toh? Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapet tuh. Yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum ternarasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya, nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close saja kali ya. Atau gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini jangan framing ya, teman-teman ya. Oke, jangan framing teman-teman ya. Waduh, teman-teman. Aduh. Ya. Bu Sofi, sorry saya turunkan lagi, saya naikkan lagi. Sorry. Pakai timer aja. Iya, pakai timer aja gimana? Iya. Kita jelaskan dulu apa itu arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil gak pernah sebuah kitab. Ya? Saya tanya pertanyaan saya. Markus 1 nomor 14. Ini motong mulu gitulah Kipli. Iya. Ilmu orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, baca dulu dalilnya. Kalau keimanan dibaca dulu dalilnya. Markus 1 kamu itu minder nomor sama 14. sama nabimu. Ditanya apa, jawab apa. Didengerin malah dipotong-potong. Inilah Markus 1 ya. Sesudah Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Injil Allahnya mana? Loh, Injil itu kabar memberitakan keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan. Ya, silakan. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Kamu baca Roma 1. Ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma 1 itu belakangan. Ini Yesus yang kita bahas. Injil itu yang kita bahas ini Yesus. Injil bukan ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar semua orang muslim di dunia. Lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa? Aku diberikan kitab. Yang diberitakan Yesus itu apa? Saya kasih kamu 1 yang diberitakan Yesus itu apa? Injil Allah yang diberitakan. Injil temanya dengarkan Sofiatul. Pakai timer. Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Sama siapa? Kristin. Sofiatul ya. Berikan saya. Yang lain diam. Mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen? Tunjukin sama saya kitabnya di Al-Qur'an. Oke. Saya jawab. Al-Qur'an surah, dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Boleh. Bentar. Siap. Bentar.
Ya. Pegangannya, Sofiatul pegangan yang kuat ya. Pegangan apa? Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Oh, itu bukan Isa, bukan Tuhan kita. Isa Itu kayak Emang Tuhanmu enggak suara bayi. Jatuh digaulin Muhammad. Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung orang berkumis ya. Tuhan kami lahirnya 1500 tahun setelah Udah. Nabi Isamu. Yuk, Isa itu yuk. keponakan. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Udah. Berkumis tolol. Yuk, diskusi dengan baik yuk. Yuk, diskusi dengan baik yuk. Yuk, kita atur diskusi. Temar. Ya. Si A turun aja, si A ada gunanya nih, si A ini. Turun aja dia. Ilmunya bodoh. Cuma tamunya langsung. Ngapain pencium tai imam dinaikkan? Cuma Enggak perlu. Coba tolong hargai. Zuma, udah teman Bang saya. Zuma, nggak gitu dong Bang Zuma. Jangan Kita gitu nggak dong. Ngapain ya? Bang Zuma, jangan gitu dong. Jangan gitu, udah. Ini room saya, yang naikkan ya saya. Udah, jangan gitu. Enggak. Pakai adab sedikit gitu loh. Ini Masa nggak bisa lihat biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan, gimana sih? sesama Islam begini sih, gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok, sama Ki Ahmad beda gereja, nggak begitu ah. Udah deh, diem. Sesama Islam, siapa bilang dia Islam? Siapa Jadi bilang kan Islam semua itu beragama manusia sama seperti Kristen dengan Syiah itu sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu loh. Nah, kamu pakai Nggak usah ngomong kalau nggak punya ilmu, cuma belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol, oke? Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit, Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit? Itu kan sebuah kitab. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islammu itu. Bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ditanya Injil nanti adalah kitab baru kau yang diam diberikan lagi kepada gitu Nabi loh. Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 1:11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya waktu bayi? Kayak gitu ya, Tuhan Sofiatul? tidak pernah bernama Isa. Oh, Coba kamu cari. lahir langsung dewasa berkumis Tuhanmu. Isa. Bro, Isa Joseph itu lu malu nih sama lahirnya Zuma pada nih zaman gitu. Musa. Kok orang Islam bodoh? Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu, Kiki? Emang kamu Islam? Nggak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa, Kiki? Kau bukan Islam. Ngapain kau malu? Emang kita satu akidah? GR lu. Bodoh, gue ngerti. GR apa urusannya? Kita kan beda agama. Ngapain kau malu? Apa hubungannya? Nah, iya agama gue Ngapain pakai kau malu? agama kan enggak. Lah, itu urusanmu. Syiah dengan Islam kan beda. Ngapain kau? Diam kau, diam. Boleh dong gue bicara. Diam. bicara Pemakan dia tai punya imam. pikiran, kalau kita kan nggak punya. Pemakan tai imam diam. Agama kok Nah, makan tai. itulah Diam. omongan orang yang nggak punya pikiran. Namanya Syiah memang kayak begitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 22 menit. Saya dengan Ini gimana siapa sih, Mas? Sofiatul. Coba kok primata ngatur-ngatur. Kiki kamu turun. Di sini nggak ada Yang Syiah turun, nggak punya versus ilmu. Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat bukan Syiah. Udah kau cari tai imam saja kau. Kau pakai Haji masker. nggak pernah. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Ya, oke, Bang Zuma, saya Iya, saya dulu ya. Host, Iya, sebentar. saya dulu ya host. Oke, sebelum mulai saya titip pesan boleh? Pesan boleh? Boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Ini Islam terus saya loh, nggak apa-apa. Kenapa nggak diturunkan? Pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Islam. Kristen Islam. Kenapa si Kiki ini dinaikkan? Dia kan Syiah. Pegang Sofiatul sama kiamat kemana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islam ya. Udah. Di sini nggak ada imam. Di sini nggak ada imam, Kiki. Nggak ada imam di sini. Ngapain kau ke sini? Yang ada ini bukan umat Islam, yang ada primata. Enggak ada imam di sini, Kiki. Kamu turun aja. Yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang ajar bro Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Iya. Ini bukan bicara tapi berbunyi. Iya, Syiah Kristen kan sama aja, penyembah manusia. Udah turun. Kalau kayak Zuma ini kan Oke, diam. Host, didiamkan saya si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Ya. Oke, Sofiatul Anda siap? Atur bro Joseph sama orang kayak begini. nggak ada ilmunya. Sofiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik. Baik. Apa bisa saya mulai, host? Oke, ya siapa duluan yang mau berbicara berarti?
Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya sebentar. Biar saya. Kalau Oke. kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, Iya. kamu mendebat, jawaban saya habisi nabimu. Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan Sofian. menggagai- Silakan Sofian. Sofiatul silakan. Sofiatul, Iya. Kiamat, Saya bisa mulai? Kalau saya jawab, kamu bantah satu kali, kamu bantah. Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya. Siap. Bu Sofi, oke. Bang Zuma, saya titip pesan ya. Pesan saya tadi saya lupa. Oke. Belum. Siap. Oke. Baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya kan Nur, ya. namanya Nur Alim Bro Joseph. Iya, Panggil Ustaz. namanya aja. Iya, nama Nur saya Alim. Nur Alim. Iya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya, kenapa? Ya, Udah, Pak. Bang Zuma aja ya. Lanjut aja. Kamu berhenti jadi home rank kalau tahu nama saya? Udah. Enggak kan? Bang Tetap Zuma. aja ke home rank Emang kan? aku kayak nabimu, hombreng. Ini Oke, saya mulai ya. Ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian. Iya, makanya diturunkan aja ini. Orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Christine. Kenapa Sofiatul. panik ada saya di sini kamu? Ha? Kenapa panik? Diturunkan Malu ya? aja. Kan kita mau Kena mental ya? kondusif kan. Oh, Home rank ini kena diturunkan. mental. Pastiin Zuma ini punya pikiran atau enggak, jangan-jangan nggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibalas lagi, udah nggak bakal selesai. Diem dulu ya teman-teman, diem dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja. Satu jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi? Kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ini ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi. 30 menit. 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Begitu aja, simpel. Thank you. Itu berarti tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit Sip. pertama. 20 kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, ya, bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sofiatul di sini adalah
membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini: kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang adalah versi Imam Hafs tahun 1924, ya, yang dikanon Isa. Apa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke, saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi, berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantara nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, teman-teman. Apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng. Ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab. Melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti saudara Sofiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke. Sedangkan di dalam uraian kitab Anda Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu, yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari
dirinya sendiri, Sofiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea, lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Al-Quran, betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil gak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam. Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang, saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7 ke langit pertama itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai Goel, sang kabar baik, sang Injil, yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya. Makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal gambul, ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan tuh Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh, Isa kok bisa menulis kitab hikmah, Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa enggak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan seluruh? Kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya. Tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab. Tunjukin sama saya. Terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih adu argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di hold kok dulu tidak ya berdata? pertanyaan. Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Gak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik.
Saya tanya Yesus, bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Loh, Injil yang Yesusnya, palsu Injil Allah yang nabimu. kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang mulai. mengatakan keluar dicekek. Giliran dari saya, Gua Hira jadi nabi. Supiatul. Sejak kapan Supiatul, nabimu giliran dicekek saya. keluar dari Gua Hira jadi nabi? Giliran saya, giliran saya, giliran Bentar, saya. kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah? Sejak kapan ya bahwa Oh, iya Injil dong. itu adalah Saya membahas Sejak Injil Allah. Sejak kapan orang Yesus Kristen memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus Loh, beritakan? sudah jelas Kamu kabar nggak usah baik. nangis dulu. Yesus Ini berkata waktu apa? saya. Kabar baik Bahwa apa? Dia mengutus Kabar baik Bapa apa? ke dalam dia diutus Bapa ke dalam Udah, dunia. diam. Giliran saya, host. 3 menit, host. Oke. Ya. Oke, baik. Iya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem. Bro Joseph, Iya, sorry saya gue sudah potong jelaskan sedikit. Ini kok, kan saya masih ngeyel. tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan dibikin bantahan lagi nggak selesai debat kusir. Ini Bukan, langsung begini. kesimpulan. Ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran saya 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sopiatul. Udah diam. Matius, Giliran Markus, saya, Lukas, giliran Yohanes saya itu sekarang. disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus Oke. nggak pernah bawa buku. Kamu harus tahu itu. Sejak kapan? Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Sejak kapan Yesus Yesus tidak menulis bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah. Iya, Injil Allah. itu Oke. dalam baik janji tentang Kabar baik, tapi bukan kitab-kitabmu kan? Tapi bukan kitab-kitabmu kan, yang kitab kanonik itu kan? Kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen, sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab Saya rasa pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari surga. Ini bukan bahas Quran, Sopiatul. Ini bahas Injil. Kau jangan nangis. Saya tantang Mulai nangis. tunjukkan kitab Quran Mulai yang turun nangis. dari surga dan kitab Mulai Injil nangis. bisa dipegang Lari. Ismail Nenen. Kamu nggak usah Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu peringatkan. ya dia nggak usah ngomong mulai nangis gitu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu ya. Iya, buktinya kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya Ini Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kad ja'akum patahkan argumen Al-Quran ini, Sopiatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Ayo. Quran asli mana? Patahkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Bang Juma, Mana? Bang Juma, Mana Injil Allah itu? Setelah Bang Yesus Juma, nabimu tidak apakah pernah ahli ketemu kitab Yesus. lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli Tolong kitab dijawab. itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Berarti Dia kalah mampu dong membunuh Allahmu, Bang Tuhanmu. Juma ya. Berarti kalah Juma, Tuhanmu dibunuh. Kalah dong Allahmu Dibunuh dong, Tuhanmu. karena ahli kitab bisa Tuhanmu sembunyikan kitabnya Allah. dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu Iya, dibunuh oleh ahli kitab. Iya Jadi katanya. Anda itu sedang bercerita bahwa bagaimana, Allah host? bisa kalah dengan ahli kitab. Bagaimana, host? Bagaimana host? Bagaimana? Enggak, dengerin dulu, saya Ayo. tanya. Saya Kalau mau ahli host kitab komitmen. menyembunyikan. Dengerin dulu. Katanya Juma, mau Juma, kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, mereka Dengerin dulu. tidak di mute. Saya ngomong dulu deh. Udah dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya kelanjutkan. Nangis dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Iya. Semuanya saya mute dulu ya. Semuanya saya mute. Semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke. Di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab
kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantaian itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bung. Masa Al-Quran mau menjelaskan? Dengarkan. Dengarkan. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Ini nggak potong-potongan. Kamu Langsung jalankan tahu aja. itu, berarti kamu punya aslinya. 3 Kamu menit, tahu yang host. disembunyikan. Oke. Sekarang 3 menit, mana? host. Mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya. Kitab Ya, Injil justru ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Isa. Yesus? Tidak pernah percaya. Lucu. Injil datang kepada Yesus. Iya, nggak percaya. Yesus. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus tidak bisa kamu tunjukkan. Yesus nulis kitab. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan, Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Iya, kamu Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lah ini Al-Quran mengatakan Kalau ada Sembunyikan, ada buktinya nggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. siapa yang menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, kamu. Kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Bisa kasih bukti nggak? Quran bisa kasih bukti nggak, Bang Zuma? Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, nggak ada. Mana Injil Allah? Buktikan. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Allahmu dengan ahli Mana kitab. Injil Allah? Mana Injil Allah? Allah Mana sama Injil ahli Allah kitab. yang Itu Yesus beritakan? Ada, harus Anda akui. Nah, berarti tidak Allah ada kan? kalah sama Berarti ahli Al-Quran kitab. betul. Karena Quran tidak bisa Betul. membuktikan. Anda coba buktikan coba. Nggak bisa buktikan kan? Buktikan. Berarti Al-Quran Allah kalah sama mengatakan ahli kitab Allah kalah sama ahli kitab. menyembunyikan. Karena ahli kitab Nah, menyembunyikan Yesus diberitakan kitabnya Allah. memberitakan Injil Allah. Itu logikanya. Ternyata Jadi Anda harus Kristen mengakui ini ahli kitab tidak mampu hebat menunjukkan daripada Injil Allah yang Allahmu. diberitakan Yesus. Berarti Lebih hebat Al-Quran ahli kitab benar. daripada Kan Allahmu. kesimpulannya Udah, kayak aja. begitu. Baik. Kan kesimpulannya kayak begitu. ayo dong. Aduh, Sejak saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil, saya nggak tanya. Ditertibkan aja, host. kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Iya. Kamu Islam itu loh nggak tahu arti kata Injil itu apa. Injil itu tidak Mana pernah mau tertib? Waktu saya 3 menit tidak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Gini, Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilahkan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuman sendiri ya kalau kita lihat. Ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu. Kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi teman-teman juga sama ya. Kita Baik, saya sudah jawab ya. Bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sofiatul, giliran saya. Aku belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya. Injil tidak pernah berupa Giliran buku. saya. Host gimana ini host? Ya. Oke. Saya baca Katanya disuruh dewasa. 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, Nah. yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sofiatul. Saya udah makan itu tiap hari, ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Gak usah kau jual-jualan kayak gitu. Tidak laku bagi saya. Gak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab dulu. Saya jawab. Enggak ada, nanti kamu jawab, Adalah kitab. Enggak ada yang bahas Quran di sini, enggak ada yang bahas Quran di sini. Tidak. Enggak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Kamu mengambil dari Quran. Bahas Quran. Gimana Enggak sih? ada yang bahas Kitab palsu yang ajarannya mesum. Udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi, oke. Menurut Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah. Sehingga teman-teman tahu nggak kenapa dari tadi aku mute? Karena ketika aku berbicara suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman dan juga
Memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga. Ya teman-teman mohon maaf gini. Bang Zuma, tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Qur'an itu tidak terpengaruh. Maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenarannya? Sebentar saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah berzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? 116, Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabul nuzulnya. Asbabun nuzul. Kita lihat surah 5 ayat 110 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injilnya Allah? Kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Kita buka asbab al-nuzul. Ya, aku tunjukin ya. Gimana? Aku tunjukin nih. Aku Iya, udah buka boleh cermat. Itu mengenai hukum rajam ya. Jadi ada orang yang berzina. Terus dia tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menutupi, menyembunyikan itu. Tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabul nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita enggak bodoh cuma. Ya. Tunjukkan tuh surah 5. Ya, saya tahu. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Nah, coba. Bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nuzulnya. Saya paham asbabun nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah malu, dia udah malu tuh. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Stop. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan bongkar mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang dan bongkar kiamat, bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya. Hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu
Tolong tunjukkan. Silakan. Nangis apa? Nangis. Nangis apa? Nangis. Loh, buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu Apa kebohongan. malu? Malu gimana? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Yosef, Kau bongkar gimana? Apanya yang kau bongkar? bacain. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan. Tuhan mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan, dan dengan cahaya yang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan itu doang tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya bagian satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Hey, isi kitab kitab-kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan Jelas ya. kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya itu. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya, udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa orang waktu saya Kristin, ini waktu saya Kristin, waktu saya Kristin, Sopiatul, saya nama ya. Malu disebut Kristin kan lucu. Dengarkan. Ih, malu disebut Kristin. Padahal Kristin itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. 3 menit. Saya ludahi nabimu. Host, saya minta Anda jangan zolim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiato. Dia meludahi namanya sendiri. Di pos aja si Kipli. Saya juga menzolimi orang lain. Anda menyebut waktu nama saya host, tolong saya jangan dizolimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ngambil kamu waktu. memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar Bu Sofi, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya host di sini. Ya, kamu sudah kurang ajar berkali-kali Zuma ya. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu di tersebar. Itu masalah kecil, host, nggak usah dibesar-besarin, host. Itu malah ngatur hostnya gimana sih, nggak ada adab ini memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab, jangan kayak nabimu nggak beradab. Ya. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian? Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Kristin. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah nomor 15 ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Aja. Dia itu bukan siapa-siapa. Ditertibkan aja, host. Kan saya bersiapa tapi nggak mampu kalian lawan. Tapi nggak bisa dilawan. Itu bukan kitab ngomongnya tadi itu. Udah nipu uang jemaat itu ditipu sama nih orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup.
Itu loh, ajaran pembunuhan surah itu anisan rekam tuh. Alah, coba kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas, Islam itu minoritas, nggak menghasilkan apa-apa selain obat kuat. Kita di sini mayoritas 75%. Oke, saya mulai ya, 3 menit ya, host. Ajaran. Ya, boleh. Yuk, lanjut. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Quran menjelaskan ya ahlal kitab qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma. Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak, host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, ngerti nggak? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Ini enggak Itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Ya, pengecut. 3 menit kesimpulan gitu loh, kok malah ad hominem semua sih. Ini bukan saya yang turunin ya, tamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Gini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki Gilana? Silakan. Parah kalau misalkan begitu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada subjek pembahasan gitu, dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang. Jadi nggak produktif. Enggak, mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Lo mestinya Anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan. Kayak saya kalau debat ya, saya tunjukkan data. Ini lo nabimu menyulit wanita gitu, ngajak wanita suruh menyerahkan selangkangannya. Nah, itu saya tunjukkan, bukan asal klaim. Nah, kalau mau bukti nanti mana menurut Al-Quran bahwasanya Alkitab itu terjaga, kan saya bisa tunjukkan surah 5 ayat 48 misalkan. Ya banyak. Gini loh, yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan standar itu ya. namanya asumsi. Nah itu nggak berkelas tuh orang kalau cuman kayak begitu. Iya, kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana, dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Tadi benar Bang Ges udah kasih tahu tuh Bang Ges udah bilang mana hatuha yang berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini, karena Injil itu 26 ribu loh manuskripnya, nggak main-main. Nah Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini dengan standar filologi yang sama? Orang ilmuwan Islam sendiri mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya turun. Ini ada Bang Ali, coba disikat aja nih Bang Ali nih. Oke, bentar. Sorry. Bang Zuma kalau mau naik lagi. Tadi kayaknya di report ya. Bentar. Iya, bentar. Ya. Bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi kulihat di sini. Enggak ya, kok nggak turunin ya teman-teman ya. Oke, silakan. Bro Gias ya tadi berbicara, silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabul nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan, kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh berarti yang hebat itu ahli kitab. Bisa menyembunyikan selama berabad-abad dan sekarang Zuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudara saudari Al Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabulnya ini, asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus.
Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah nggak. Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam, bukan menuduh, dan itu pun bukan kita menyembunyikan yang kita. Maksudnya ketika dibacakan itu dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Ditutupi pakai tangan. Terus kata Baginda, coba buka tanganmu katanya. Nah, itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh, itu ngaco ya. Begitu, host. Terlalu simpel sih sebetulnya. Coba santai aja. Ini ada ahli, ada pemain baru. Santai aja. Iya, ini ada ahli pemain baru. Ayo sama saya tentang kitab mana yang palsu. Saya suka deh tema-tema kitab mana yang palsu. Ayo, kitab mana yang palsu? Gimana Ali? Atau panggil Kipli juga ke sini, biar kalian berdua nanti sama saya. Oke, sebentar. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Ali, shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan berbicara Bang Ali. Ya, silakan Bang Ali. Nggak kedengeran suaranya Bang Ali. Sudah dibuka itu mute-nya, nggak tahu. Kedengeran nggak? Iya, dong, jadi minoritas masa nggak ada suaranya Bang Ali nih? Gimana sih? Shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan Bang Ali bersuara. Halo. Cuman ada suara noise gitu loh teman-teman, kayak sepi gitu. Apa Bang Ali udah tidur ya? Apa gimana? Mungkin headsetnya kurang bagus. Handsetnya kali. Mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus. Enggak, mentalnya aja, mental minoritas padahal mayoritas. Dengan Juma di video barusan ya. Saudara Tuhan, tentu banyak hal yang mereka bahas, banyak hal yang menjadi poin-poin dalam pembahasan mereka, dan kita sudah lihat bagaimana di awal perbincangan mereka Juma berusaha tidak memberi ruang kepada apologet Kristen ini. Nah, tetapi pada akhirnya apologet Kristen ini memberikan penjelasan atau jawaban yang terbaik kepada Juma tentang kenapa sih Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu pun Yesus lagi-lagi menunjukkan diri sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang berkuasa di atas surga dan di bumi. Dan dalam kitab Wahyu ya, Yesus menjadi hakim bagi seluruh dunia ini. Ya, Yesus duduk di atas kerajaan surga dan dia menjadi hakim atas seluruh dunia ini. Ya. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya banyak ayat yang mencatat tentang ketuhanan Yesus. Apalagi kalau berbicara tentang kitab Wahyu. Ya, Wahyu menuliskan dengan gamblang bagaimana di akhir zaman atau di zaman akhir ya, Yesus ini menunjukkan diri sebagai ilahi, ya, duduk di atas kerajaan sorga, duduk di atas tahtanya sebagai Allah dan menghakimi seluruh dunia dan membawa orang-orang kudusnya ke dalam Yerusalem baru, artinya ke dalam kerajaan sorga yang dia janjikan kepada mereka di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, sehingga saudara Tuhan, terbukti bagi kita bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Allah yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi bagi iman Kristen tidak ada alasan untuk tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kemudian Juma tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu sah-sah saja. Ya, karena dia bukan orang Kristen, tentu dia tidak percaya Yesus. Ya. Dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak mengerti tentang siapa Yesus. Tetapi Kristen mengerti siapa Yesus sebenarnya. Ya, sejauh yang disampaikan oleh Alkitab, maka kita sebagai orang umat Kristen mengerti bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita,
dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang mereka bahas, tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, ya. Tentunya banyak poin-poin kita dari apa yang mereka sampaikan. Tentu kita juga sudah belajar banyak dari apa yang mereka bahas. Dalam hal ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru tentang Yesus Kristus dan ketuhanannya. Lalu saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagian video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Juga tekan tombol loncengnya dan juga tombol subscribe-nya. Nah, semoga hari ini kita tetap semangat, semoga hari ini kita tetap sukacita, dan saya berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, seluruh pekerjaan kita, semua usaha kita, semua yang kita rencanakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya damai sejahtera pada Tuhan melimpah bagi kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.